Beriring malam dengan berubah bersarang di pohon bulu. Seiring salam dengan sembah kami susun jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para YouTuber beserta para pendengar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Ustazah Puan Wirnaya Nur dalam kajian fikih wanita kita pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, kajian perdana ini kita akan membahas tentang fikih berwudu dengan tema menyempurnakan wudu bagi kaum muslimah. Para pendengar yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan berawal dari pengertian berwudu itu sendiri. Saudari muslimah, yang dimaksud dengan berwudu adalah membersihkan anggota tubuh kita yang tertentu menggunakan air untuk mengangkat hadas. Ketika seseorang berwudu, maka ada hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah. Kapan kita wajib berwudu? Yang pertama adalah ketika seseorang ingin sholat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah fa'aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan salat, maka basuhlah wajahmu dan basuhlah kedua tanganmu hingga siku, dan usaplah sebagian dari kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan juga, Bismillahirrahmanirrahim, la tuqbalallahu salatan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seorang hamba jika dalam keadaan berhadas sehingga dia berwudu. Para pendengar yang berbahagia, ini ketika seseorang ingin sholat, maka wudu menjadi wajib baginya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ingin melaksanakan tawaf atau berkeliling Ka'bah, maka Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya janganlah engkau tawaf di Baitullah sampai engkau bersuci. Hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ketika yang ketiga, apabila seseorang ingin menyentuh dan membaca Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Para pendengar dimanapun saja berada, akan tetapi untuk yang ketiga ini ada perbedaan pendapat para ulama yang mengatakan wajib berwudu untuk membaca dan menyentuh Al-Quran. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, sementara Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan beberapa ulama lain membolehkan baca Al-Quran walaupun dalam keadaan berhadas kecil. Para pendengar dimanapun saja berada, 3 hal diwajibkan untuk berwudu. Kemudian ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, kemudian dia disunnahkan untuk berwudu, dalam kondisi bagaimana? Yang pertama, ketika seseorang ingin berzikir, ingin berdoa, kemudian ketika mandi besar, kemudian ketika untuk mengusung jenazah. Nah, ini disunnahkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, seseorang itu disunnahkan untuk menjaga wudunya dalam setiap keadaan.
Maka Nabi SAW bersabda, tidaklah menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga wudhu. Maka sunnah hukum baginya. Kemudian yang ketiga, memperbaharui wudhu setiap akan sholat, sekalipun wudhunya tidak batal. Para pendengar dimanapun saja berada, inilah 3 kondisi yang dibenarkan dalam wudhu dalam keadaan hukumnya sunnah. Kemudian kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Mengapa atau keutamaan wudhu itu apa saja? Sejenak saya akan sampaikan mengapa seseorang itu berwudhu. Yang pertama akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Al-Baqarah ayat 222. Para pendengar yang berbahagia. Kemudian yang kedua, maka percaya pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya dan anggota tubuhnya disebabkan oleh air wudhu. Maka siapa yang ingin melebihkan cahaya, maka lakukanlah ia. Dan yang ketiga, membersihkan dosa-dosa kita. Di sini juga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, maka dosa-dosanya akan dikeluarkan dari jasadnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Disinilah pentingnya dan betapa penting manfaat dari berwudhu itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengangkat derajat kita. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepadamu perbuatan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit atau seperti musim dingin. Memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu waktu sholat. Maka itulah ribat. Para pendengar yang berbahagia, ini sekelumit kita membahas tentang manfaat berwudhu. Kemudian bagaimana wudhu kita bisa sah? Nah, maka di sini kita akan membahas syarat syahnya wudhu. Yang pertama adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ketika hari ini kita melihat kondisi ada di antara rumah kita yang memakai baknya kecil, kemudian yang tidak memenuhi persyaratan air sekulah. Maka di sini perlu kita pertanyakan bagaimana kondisi air yang baik untuk berwudhu. Mana makna daripada air yang suci bagi mensucikan? Air itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya air yang air suci dan mensucikan. Dan kedua ada air najis. Air yang suci mensucikan inilah yang seperti air sumur, air sungai, air laut, air mata air, kemudian air salju atau es, air embun, kemudian air yang mencukupi untuk digunakan untuk berwudhu. Dan apabila kita melakukan air najis, maka ini tidak memenuhi persyaratan untuk sahnya berwudhu kita. Kemudian yang kedua, apa syarat sah kita berwudhu? Menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Khusus kita bagi perempuan, sering kita melaksanakan cat kuku. Tanpa kita sadari kita berwudhu, maka wudhu kita terhalang, air tidak akan sampai ke kulit kuku kita. Begitu juga dengan mungkin kena lilin,
kena cat, ini semuanya menghalang air untuk sampai ke kulit kita. Maka apabila kondisi seperti itu kita berwudu, maka otomatis wudu kita tidak sah. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan wudu dengan membasuh seluruh anggota wudu kita. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana fardu wudu itu sendiri, agar wudu kita ini bisa sempurna, dan apabila wudunya sempurna, maka salat pun akan menjadi sempurna. Para mendengar yang berbahagia, saatnya kita akan membahas tentang fardu wudu itu sendiri. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi, bahwa fardu wudu ini yang pertama adalah membaca niat. Nah, sering kita bertanya, mesti niatkah dibaca? Nah, niat itu penting. Karena Rasulullah katakan, innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap ibadah itu tergantung kepada niatnya. Maka apapun ibadah yang kita lakukan termasuk berwudu, maka mesti didahului dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niat mesti ada di dalam hati kita. Hadirin pendengar yang berbahagia, rukun yang kedua itu yakni membasuh muka. Fa'aghsilu wujuhakum. Kita perempuan sering memaknakan ma huwa wujuhakum. Apa yang dimaksud dengan wajah? Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian batas pipi kanan dan tulang pipi kiri. Inilah yang disebut dengan wajah atau wujuhakum, wajahmu. Para pendengar yang berbahagia, maka ketika kita berwudu, seluruh wajah yang sudah ditentukan tadi mesti dibasah atau dibasuh. Bagaimana cara membasuh di sini? Maka ambil air, kemudian basuhlah seluruh wajahmu. Maka mesti mengenai seluruh yang ditentukan tadi. Batasnya antara batas tempat tumbuh rambut sampai dagu, tulang pipi kanan dan tulang pipi kiri. Jikalau seandainya kita sedang berkerudung seperti ini, tentulah membasuh wajah ini tidak maksimal kita lakukan, berarti wudhu kita belum bisa sempurna. Kaum muslimah yang dimanapun saja berada, disinilah pentingnya kita membahas, mengulang, mengulas tentang bagaimana pentingnya wudhu itu dalam kehidupan kita ketika seseorang ingin beribadah. Kemudian ketika seseorang itu ada yang memakai bulu mata, kemudian mungkin memakai sulam bibir, ini otomatis semuanya akan menghalangi wudhunya sampai ke kulitnya. Para muslimah ini mesti memahami bahwa air yang satu kali kita basuh tadi itu mesti seluruhnya membasahi seluruh wajah kita. Disinilah yang dikehendaki oleh ayat. Fa'aghsilu wujuhakum, basuh. Tidak cukup hanya dengan menepuk-nepuk wajah. Karena kalau ditepuk wajah dalam keadaan kondisi berkerudung seperti ini, maka otomatis air tidak mengalir pada wajah yang sudah ditentukan oleh ayat tadi. Ini rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa aidiyakum ilal marafiq. Di sini kata basuh nggak kita temukan, tetapi ada waw yang mengatafkan kepada kalimat sebelumnya. Maka wa aidiyakum ilal marafiq, maka basuhlah kedua tanganmu hingga siku. Hati-hati wahai wanita, siku sering terhalang oleh baju. Kadangkala perempuan karena lengan bajunya sempit, dia sering hanya mengulas di atas bajunya. Ini kalau kita lihat ayat yang jelas Allah katakan, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, hendaknya mengalirkan air ke seluruh tangan kita sampai siku. Nah, baru bisa terpenuhi kesempurnaan wudhu kita. Nah, ini
mesti kita paham. Lalu bagaimana dengan perempuan berkuku panjang? Nih, biasanya siapa sih yang suka berkuku panjang? Itu pasti perempuan. Ada kukunya yang melebihi batas, dan ini mengkhawatirkan air wudhu tidak sampai ke kulit kukunya. Yang lebih parah lagi, ketika seseorang perempuan berkuku panjang, ketika dia mungkin beristinja, kuku yang panjang tadi tidak bisa dibersihkan dengan maksimal, lalu dia berwudhu, maka ketinggalan sisa najis pada kukunya, otomatis wudhunya tidak sah. Hati-hati perempuan, jangan sampai ada yang berkuku panjang, karena itu akan dapat menghalangi air wudhu kita sampai dari ujung jari kita sampai ke siku. Begitu juga dengan tangan sebelah kiri. Nah, nanti dalam bab sunnah kita akan bahas tangan yang mana yang akan kita dahulukan. Ternyata beberapa sunnah mengatakan bahwa dahulukanlah tangan kanan, baru dengan tangan kiri. Ini rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat, wamsahu biru'usikum. Sering kita memahami di sini bahwa usaplah, sapulah sebahagian dari kepalamu. Nah, ini kalau kita lihat amnya ayat atau umumnya ayat ini mungkin akan berbeda porsi berwudhunya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki, sebagian para ulama itu wajib mengusap seluruh kepalanya. Akan tetapi kita lihat dalam pemahaman kita terhadap fikih Syafi'i, terhadap pemahaman kita, yang dimaksud dengan mengusap kepala itu, mungkin kita bagian perempuan, ini cukup dengan sebahagian saja. Nah, minimal batasnya ubun-ubun, kemudian mungkin ada di daerah rambut yang tumbuh di depan. Nah, akan tetapi dalam kondisi berjilbab atau berkhimar kita, maka mesti kita pastikan air itu sampai terusap di kepala kita. Nah, walaupun tadi tidak diwajibkan basuh, cukup hanya mengusap, tapi mesti ada air di tangan yang kita keringkan, lalu kita usapkan di kepala, minimal sampai batas ubun-ubun. Tidaklah wajib seperti mungkin yang dilakukan oleh para laki-laki ketika berwudu. Nah, ini kemudahan yang mungkin dalam fikih Syafi'i kita temukan terhadap bagaimana mengusap kepala bagi perempuan. Kemudian yang selanjutnya, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, hendaklah kamu membasuh kaki. Nah, tidak ada lagi kata basuh, tapi kemana diatafkan? Kepada fa'aghsilu wujuhakum. Maka tetap kaki mesti dibasuh. Hari ini betapa banyak kita saksikan para muslimah, para ibu-ibu, kadang-kadang kondisi lutut sudah sakit, kondisi berdiri tidak benar, kadang-kadang membasuh kaki cukup dengan menyiram. Nah, perlu kita pahami bahwa menyiram dengan membasuh itu tidak sama. Perlu kehati-hatian kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, apabila engkau membasuh kaki hingga mata kaki, hati-hati tumit jangan sampai tidak basah. Jikalau seandainya kita menyiram kaki, dikhawatirkan sela-sela jari kita, tumit kita, itu tidak akan terkena air. Maka Rasul katakan, maka celakalah orang-orang yang tidak mengenai tumitnya. Maka perlu kita berhati-hati di dalam membasuh kaki ini. Khusus kepada para ibu, jikalau ada kondisi fisik kita tidak tahan berdiri lama atau mengangkat kaki, carilah tempat berwudu yang ada tempat duduknya dan menggunakan sandaran kaki agar kita bisa maksimal membasuh kaki kita. Nah, padahal kita hari ini sering menyaksikan membasuh kaki cukup dihidupkan keran lalu ditampung dengan kaki.
Apa kita bisa memastikan kaki itu basah semua? Wallahu alam. Para pendengar yang berbahagia. Kemudian rukun yang keenam, tertib. Mengapa disuruh berurutan? Jangan ada yang saling mendahului. Maka mesti sesuai dengan aturan urutan yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah. Yang pertama tadi membaca niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan ditutup dengan tertib. Nah, inilah yang dimaksud dengan rukun berwudu. Para pemirsa, hadirat yang berbahagia dimanapun saja berada. Untuk menyempurnakan wudu ini tidaklah cukup mungkin kita hanya melaksanakan yang fardu, tapi mesti kita sempurnakan wudu kita dengan mengamalkan yang sunnah. Untuk apa? Agar wudu itu betul-betul kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan uraikan pula apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah dalam berwudu ini. Yang pertama adalah membaca basmalah. Awalilah segala aktivitasmu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci tangan 3 kali. Sebagaimana tadi wajibnya sekali, tapi boleh diulang 3 kali. Terutama kita awali mungkin terlebih dahulu dengan membasuh kedua tangan, kemudian menyela-nyela jari kita. Mungkin kita perempuan kadang-kala sudah melakukan hal atau berkenaan dengan najis, maka mesti kita bersihkan terlebih dahulu tangan kita. Kemudian bersiwak. Rasulullah katakan, jika seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan perintahkanlah dia bersiwak setiap saat dia berwudu. Nah, begitu pentingnya berkumur-kumur, bersiwak, agar sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita bisa dibersihkan, dan jangan nanti ketika kita sholat dia keluar, maka ini akan mengganggu kehusukan sholat kita. Disinilah Rasul katakan, jikalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan kuperintahkan dia untuk bersiwak. Setidak-tidaknya kita berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan kita yang ada pada atau dalam rongga-rongga mulut kita. Kemudian selanjutnya menghirup air di hidung. Nah, ini mungkin bisa kita lakukan ketika kita tidak berpuasa. Nah, seperti juga tadi berkumur-kumur, bersiwak pada siang hari, ibu puasa Senin puasa sunnah, Kamis puasa sunnah, maka kedua hal ini tidak perlu dilakukan. Akan tetapi jika tidak dalam berpuasa, maka ini sunnah dilakukan ketika sebelum berwudu. Kemudian membasuh setiap anggota wudu sebanyak 3 kali, itu mengulang, ya, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, kemudian membasuh kaki 3 kali, ini 3 kali kan, ini hukumnya sunnah. Tapi ingat tadi satu yang pertama itu mesti kita harus terbasuh seluruhnya. Kemudian selanjutnya adalah menggosok. Ini tadi kan kalau kita menggosok anggota tubuh ini maksudnya ketika kita berwudu itu kita sampaikanlah ke kulit. Tadi bedakan membasuh dengan menyiram. Ya. Kemudian mengusap bagian telinga. Tadi kita akan bertanya ketika kita berbicara tentang fardu, kita nggak ada membicarakan telinga. Ternyata mengusap daun telinga itu hukumnya adalah sunnah. Mungkin kita masukkan telunjuk ke dalam lubang telinga kita, kemudian ibu jari itu adalah mengusap bagian daun telinga kita. Kemudian mesti berkesinambungan, jangan ada jeda berwudu. Ini kadang-kadang ketika kita berwudu dengar panggilan, ya tunggu dulu sebentar, nah terjeda, maka ini tidak dibenarkan. Jadi kalau berwudu itu kita tidak berbicara, ada juga lah khusyuk dalam berwudu itu. Nah,
Kemudian hemat menggunakan air, jangan terlalu boros ya. Kemudian disunnahkan pula kita menghadapkan ke kiblat wajah kita. Jadi usahakan kalau masjid, musola atau di rumah kita membuat tempat berwudu, arahkanlah menghadap kiblat. Nah, kemudian disunahkan pula untuk membaca doa sesudah berwudu. Nah, doa ini sekaligus nanti akan menanamkan dalam kolbun kita. Dalam berwudu itu tidak hanya mungkin kita membersihkan jasadiah kita, tapi yang paling terpenting itu adalah membersihkan batiniah kita. Apa doa yang sering kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini pasti para pemirsa semuanya sudah hafal dan sudah sering diamalkan. Kemudian yang terakhir, berusaha dan berikhtiarlah kita agar setiap sesudah berwudu salat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi hadirin pendengar yang berbahagia, inilah di antara beberapa hal yang disunnahkan dalam berwudu. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Sering kita mengatakan, oh kalau keluar angin batal nggak wudu, kalau makan batal nggak wudu. Ini disinilah pentingnya kita mengulas, membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu ini. Para pemirsa yang berbahagia, ada 4 hal secara umum ini yang membatalkan wudu. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur kita. Baik dari halaman depan maupun dari halaman belakang. Nah, perlu kita ketahui sebagai wanita muslimah, apa saja yang keluar dari kubul, apa saja yang keluar dari dubur kita. Mungkin saya hanya mengulas saja bahwa yang keluar dari depan bagian perempuan itu yakni ada 4 hal. Yang pertama adalah yang keluar itu biasanya mani, mazi, wadi, seni. Kapan ini bisa diketahui oleh seorang perempuan? Nah, di dalam kajian fikih wanita ini perlu kita pahami. Karena tadi Rasul katakan la tuqbalullahu salatan ahadukum idza haddatsa hatta yatawadda. Jadi tidak akan diterima salat kita jika dalam keadaan berhadas. Maka umpamanya kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah mazi. Mazi itu keluar karena ada hasrat. Mungkin habis nonton video atau mungkin bisa jadi dalam kondisi dingin. Jadi keluarnya mazi ini karena ada hasrat. Atau maaf saya berbicara umpamanya di hadapan kita ada suami memegang atau mencium kita, langsung kesentrum, maka keluar mazi. Padahal kita sudah berwudu, maka otomatis wudunya batal. Kemudian yang kedua wadi. Apa itu wadi? Pasti para muslimah paham dengan wadi ini. Wadi ini adalah cairan yang keluar baik mungkin setelah buang air atau sesudah buang air. Umpamanya dengan aktivitas, apalagi kondisi fisik, ada orang yang subur, tombok ya. Jadi itu akan sering wadi ini akan keluar dari tubuh kita. Nah, apakah ini termasuk najis? Masuk. Maka apabila dalam kondisi seperti itu, umpamanya tadi awal sudah berwudu, lalu keluarlah wadi, maka otomatis wudu kita menjadi batal. Nah, makanya ketika perempuan dalam perjalanan jauh, dia mesti memakai seperti yang ada sekarang, ada namanya panty liner ya. Jadi ketika dia mau sholat, bisa dibersihkan dengan cukup membuang panty linernya saja. Kemudian dia bisa melakukan
wudhu yang sempurna kembali, kemudian bisa melakukan ibadah. Akan tetapi jikalau seandainya itu tidak dibersihkan, maka wudhunya tidak sempurna. Disinilah letak pentingnya nanti istinja. Nah, kemudian yang ketiga adalah mani. Nah, mani ini keluar karena ada hubungan suami istri. Nah, ini tidak cukup hanya dengan istinja dan berwudu, tapi mesti dibersihkan dengan mandi. Kemudian yang keempat adalah seni. Nah, ini mungkin untuk para ibunda atau orang tua kita. Nah, kita juga para muslimah dimanapun saja berada, sering kita melakukan batuk. Nah, batuk tapi gerimis di bawah. Gerimis itu adalah air kencing keluar. Maka apabila ketika sudah berwudu lalu batuk keluar kencing, maka otomatis itu membatalkan wudu kita. Nah, ini yang keluar dari depan. Kemudian yang di belakang, ini sering kita dengar ada buang angin. Sering saya dipertanyakan, angin yang model mana Ustazah yang batalkan wudu? Nah, padahal kita tahu angin ini ya yang pertama dia tidak berbentuk, tapi ada yang baunya luar biasa. Nah, setiap sesuatu yang keluar dari dubur kita, baik berbunyi, berbau, maka itu termasuk buang angin. Kemudian buang air besar. Nah, ini sudah jelas membatalkan wudu kita. Akan tetapi saya sering menyampaikan kepada para jamaah bahwa mungkin hari ini kita sering mendengar ada yang keluar yang tidak biasa. Kalau yang tadi sudah biasa. Misalnya ada yang keluar batu, ada yang keluarnya berbentuk sisa-sisa obat, ya. Atau mungkin ada yang mengeluarkan paku. Apapun yang keluar dari dubur kita itu otomatis membatalkan wudu kita. Ini yang pertama. Jadi keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur kita. Kemudian yang kedua adalah hilang akal, pingsan, kemudian tidur. Gila. Nah, gila, pingsan, kemudian hilang akal, ini kita semuanya paham. Para pemirsa semuanya pasti paham apa yang dimaksud dengan 3 hal bentuk tadi. Otomatis kalau sudah pingsan dia batal wudunya. Orang hilang akal juga batal wudunya. Orang gila juga hilang akalnya juga batal wudunya. Orang mabuk juga batal wudunya. Tetapi yang sering menjadi permasalahan di tengah masyarakat, sering bertanya juga, Ustazah kalau tidurnya begini, ini batal nggak wudunya? Nah, di sini perlu kita pahami bahwa tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang pulas. Kalau dulu kita memahami bahwa tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang berubah. Nah, hari ini umpamanya ibu antara maghrib dan isya, ibu tersandar di sebuah tiang masjid. Lalu ketika itu ibu tertidur. Tetapi sembari tidur itu ibu masih mendengar apa yang disampaikan oleh ustadz. Kalau ada orang sedang ceramah atau mendengarkan gerak-gerik orang lain, berarti itu belum pulas tidurnya. Dan hal yang seperti itu belum membatalkan wudu. Tapi ada di antara kita hari ini tidurnya sebentar, tapi saking pulasnya tidur alamalele ya kinya, maka otomatis itu sudah membatalkan wudu kita. Nah, oleh karena itu kita pahami tidur yang bagaimana. Nah, kalau kita ditanya tentu kita sendiri yang paham, karena yang tidur itu kita. Apabila kita sudah hilang dunia ini, maka otomatis tidur seperti itu membatalkan wudu kita. Kira-kira apa penyebabnya tidur bisa membatalkan wudu? Jikalau seseorang itu sudah tidur, otomatis angin yang keluar dari belakang dia tidak akan pernah terasa. Makanya ketika tidur pulas, walaupun sebentar, maka otomatis membatalkan wudu kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersentuhnya kulit laki-laki dan kulit perempuan. Nah, ini mungkin kita mendengar istilah para ulama,
tapi kita tidak mungkin membahas perbedaan-perbedaan itu pada saat ini. Cuma kita hanya mengulaskan sedikit. Ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa apabila dia hanya bersentuh saja, maka otomatis dia akan membatalkan wudu. Ini sebenarnya pemahaman surah aula mastumun nisa. Bersentuh, makna bersentuh di sini. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah yang lain itu mengatakan sentuh itu sudah membatalkan wudu. Tetapi dilihat dalam fikih mazhab yang lain, ternyata ada beberapa sentuhan itu yang membatalkan wudu, baru membatalkan wudu. Contoh, sentuhan itu yang menggunakan syahwat. Nah, umpamanya kita dengan suami berboncengan pergi ke masjid, padahal kita sudah berwudu nih. Lalu ibu dibonceng suami, lalu dipegang perutnya kah, pahanya kah, langsung nyentrum. Otomatis ini membatalkan wudu. Tapi kalau hanya sekedar bersentuhan, nah, ini menurut ulama Hanafi ini tidak membatalkan. Nah, disinilah letak perbedaan pendapat para ulama seputar berkenaan dengan sentuhan. Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa sentuhan itu adalah hubungan suami istri. Kalau hanya sekedar bersentuh sesudah berwudu, bersalamankah, bersenggolankah, itu tidak batal wudunya. Nah, jadi dengan adanya ikhtilaf ini, saya serahkan semuanya kepada pemirsa, sekira-kira memilih pemahaman yang mana. Nah, kemudian yang keempat adalah menyentuh zakar atau membentuk kemaluan. Nah, jadi hadirin pendengar yang berbahagia, yang keempat ini sering juga menjadi bahan permasalahan bagi masyarakat kita, bahwa maksudnya kemaluan itu kemaluan siapa? Nah, apalagi ibu-ibu kalau sudah mandi, biasanya sudah pakai anduk, dia sudah berwudu, itu suka membersihkan atau mengeringkan bagian kelaminnya. Nah, jikalau itu tersentuh dengan ujung jari kita, maka di sinilah konsep batalnya wudu kita. Nah, para hadirin yang berbahagia, begitu juga jikalau seandainya kita yang sudah berwudu itu menyentuh kemaluan orang lain, seperti ibu mencebok anaknya, nenek mencebok cucunya, otomatis itu membatalkan wudunya. Para pemirsa yang berbudiman, mungkin barangkali ini sajian kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan kajian yang sangat singkat ini akan nambah ilmu pengetahuan kita di bidang fikih berwudu. Akhirul kalam, mungkin sampai jumpa di lain masa. Mungkin kita akan sambung pada episode yang berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.